Malam ini, Garuda Muda akan melawan Vietnam di partai final Piala AFF U23 tahun 2023. Baik Indonesia maupun Vietnam mengincar gelar juara kedua di ajang AFF. Sudah ada pengamat sepak bola Wesley Utagalung dan orang tua bek sayap kanan tim U23 Bagas Kava, Yudi Puji Istiono. Selamat sore Pak Yuni, Bung Wes, apa kabar? Selamat Selamat sore, sore, Pak. Mas. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Yuni, saya ke Anda dulu. Terakhir kali Siap. komunikasi dengan Bagas gimana? Terakhir kan kabarnya sempat cedera tuh. Nanti bakal tanding di partai final. Ya, komunikasi sama Bagas itu tadi siang. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Bagas dan menceritakan kondisi Bagas saat ini. Dan kita menunggu petunjuk dari pelatih sama tim medis yang sebenarnya tetap bagian dari skuad timnas U23 untuk Piala AFF saat ini, Mas. Tapi kan terakhir sempat kabarnya kan cedera saat latihan pemanasan waktu itu. Untuk kondisinya sekarang gimana tuh Pak? Untuk kemarin memang cedera pada saat pemanasan, tapi kondisi tadi yang saya konfirmasikan kemungkinan mohon maaf mungkin Bagas tidak bermain, Mas. Itu begitu. Tapi untuk semangatnya gimana tadi pas kontak terakhir kali gitu ke Bagas? Untuk semangatnya Bagas tetap semangat 45, semangat perjuangan kemerdekaan. Dan apalagi malam ini di desa saya ini nobar, Mas. Tetap berdoa masyarakat Pancoran, Mas, mendoakan timnas U23 dalam laga di Piala AFF ini, walaupun Amiruddin Bagas katakanlah tidak bermain, tapi tetap kita masyarakat Pancoran, Mas, Magelang tetap kita berdoa dan mendoakan supaya timnas U23 bisa menang lawan Vietnam dan insya Allah menjadi juara dan bisa membuat kartu yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan di Pancoran, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, kita masih coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan Bung Wesley Utagalung. Kita juga perlu pandangan dari Bung Wesley untuk partai final nanti apakah segemilang saat Indonesia melawan Thailand waktu itu. Kalau Bapak sendiri nih, Pak Yuni, melihat pertandingan lawan Thailand waktu itu, sempat terbayang nggak sih akan sampai ke partai final nih Indonesia begitu? Alhamdulillah pada saat kemarin saya dengan keluarga dan masyarakat itu juga menonton permainan timnas U23 sangat luar biasa, sangat kompak dan sangat solid, dan itu perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Semoga melawan Vietnam ini lebih bagus lagi sehingga gelar juara bisa dipegang oleh. Sempat dibilang tadi sama Wakil Presiden 1-0. Kalau Bapak prediksinya nih, gimana tuh? Nah, kalau prediksi saya yang pasti timnas U23 menang gitu, Mas. Walaupun berapa skornya syukur lebih banyak dari yang 1-0 gitu. Oke, Bung Wesley, kalau Anda pribadi nih Wapres sudah bilang 1-0. Segemilang apa nih proyeksi Anda untuk partai final Indonesia lawan Vietnam nanti? Kalau mengacu kepada sejarah pertemuan ya Mas Tifal, 6 pertemuan terakhir kan kita masih bisa dibilang kalah lah ya. Kita hanya menang 2 kali, ini pun skornya tipis-tipis tuh, 1-0, 3-2. Dan Vietnam sekarang bukan Vietnam yang kita bicarakan 10 tahun lalu. Kemajuannya pesat. Dan saat ini saya melihat kalau dulu Malaysia paling pintar memancing emosi pemain kita, sekarang Vietnam yang paling tahu bagaimana merusak konsentrasi pemain. Dan itu yang bisa kita lihat perubahannya di era Sintayong. Pemain kita benar-benar fokus. Kalau kita lihat permainan kemarin memang belum berkembang. Melawan Malaysia kita kalah, kemudian kita bisa bicara Malaysia ditumbangkan dengan telak 1-4 oleh Vietnam di semifinal. Tapi itu permainan yang berbeda kalau kita bicara turnamen. Dan Sintayong pintar tahu cara memainkan tim di dalam turnamen. Dengan formasi yang sebelumnya 4-2-3-1, saran Anda untuk melawan Vietnam nanti formasinya perlu sama juga atau gimana tuh? Ya, saya tidak mendahului pelatih, tapi dengan komposisi pemain kita yang tidak lagi sempurna sejak awal, tapi Sintayong itu sudah memainkan 18 pemain diturunkan, meskipun kalau hitungan starter line up di 3 pertandingan hanya 16, tapi dia sudah memainkan 18 pemain, dia rotasi. Dan kalau dia berbicara bagaimana adu mental, saya pikir para pemain ini lebih penting dipersiapkan secara mental dan komposisi yang terbaik mungkin saja 3-5-2 dengan atau satu di depan Sananta didampingi oleh Kelly mungkin saja. Tapi komposisi di belakang menurut saya
dengan Dewa, Ferrari, entah itu Bagas atau Robi, bisa menunjang 3 lini kuat di belakang, di samping kita punya 2 sayap ya, mungkin Frankie, mungkin Haikal. Oke, nah prediksi Anda nih kemudian, Wapres sudah bilang 1-0 tuh. Kalau Anda memprediksinya gimana untuk partai final ini Indonesia lawan Vietnam, Bung Wesley? Sebenarnya saya berharap Indonesia tidak kebobolan, Mas Tifal. Tapi rasa-rasanya dengan permainan final dengan penuh ketegangan ini, kita bobol 1, tapi membobol gawang 2. Moga-moga 2-1. Dengan memperkuat lini tengah, karena terakhir kali saya berbincang dengan Bung Kusna ini diharapkan juga pertahanan di lini tengah ini yang perlu jadi perhatian. Anda juga pendapat soal ini? Iya, kalau kita melihat permainan kita, garis pertahanan kita kan sebenarnya nggak terlalu ke belakang. Lini tengah kita cukup kreatif, Beckham, Arhan, Rifki cukup kreatif. Tapi menjadi kekuatan di kita adalah sebenarnya bagaimana pemain kita yakin sekali memegang bola, tidak buru-buru melepaskan bola, dan itu harus dikunci oleh pemain di lini tengah memang, Mas Tifal. Jangan pemain tengah buru-buru melepaskan bola ketika barisan belakang kita juga lagi membangun garis pertahanan ke tengah. Begitu lawan penguasai bola, memang serangan balik langsung membahayakan gawang. Jadi kekuatan di kita memang di tengah, tapi pesan saya dan harapan saya jangan buru-buru melepaskan bola. Begitu kehilangan, karena back kita akan ikut membantu, dan garis pertahanan kita lebih ke tengah. Itu berbahaya kalau kita sering salah melepaskan operan. Oke. Dan yang menurut Anda juga ini untuk partai final melawan Vietnam ini, dengan komposisi tim kita sekarang berarti optimis lah ya seharusnya, ditambah dengan catatan head to head kita melawan Vietnam ini? Ya, secara komposisi saya tidak mempermasalahkan lagi. Ini sudah tim yang terbaik, meskipun ada banyak pemain yang tidak boleh bermain. 2 pemain kita dilarang AFC, pemain kita banyak cedera. Terakhir katanya Kanu juga kemungkinan tidak bisa fit untuk starter. Tapi yang saya lihat dari tim asuhan Sintayong ini adalah mental mereka bermain dan kepercayaan diri mereka bermain mengikuti strategi pelatih, nggak buru-buru. Dan harapan saya memang kepada Ramadhan Sananta ya, kita sudah kehilangan lama pemain nomor 9, berposisi nomor 9, striker utama, dan Sananta memberikan harapan itu dengan didampingi oleh mungkin pemain-pemain kita yang lebih lincah ya, ada Beckham, ada Kelly di belakangnya. Pak Yuni, saya ke Anda lagi. Ini kan bakal nonton bareng nih nanti malam kan ya? Betul. Harapannya apa nih untuk pertandingan nanti malam dan performa untuk anak Anda, Bagas? Yang harapan timnas U23 insya Allah semoga bisa menang melawan Vietnam dan juara bisa dibawa pulang ke Indonesia. Dan selanjutnya untuk Ananda Amiruddin Bagas, dan saya berharap berdoa dan mohon doa restu dari warga masyarakat Indonesia. Insya Allah dengan doa restu Kafa semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat sembuh sehingga bisa bermain sepak bola lagi. Terima. Itu kalau komunikasi terakhir dengan Bagas nih Pak Yudi, kendala apa mungkin yang diceritakan oleh Bagas selama bertanding, dan motivasi apa nih yang secara pribadi Bapak berikan ke Bagas? Motivasi yang kita berikan kepada Ananda Amiruddin Bagas Kafa adalah tetap semangat, berjuang, berkorban, yang mana pada kesempatan ini pertandingan bersama dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, itulah yang awal-awal kita tekankan kepada Ananda Amiruddin Bagas Kafa. Oke, Bung Wesley, permainan model apa yang kiranya perlu diperhatikan betul yang coba bisa dipraktikkan nanti untuk melawan Vietnam? Menurut Anda mana yang terbaik? Iya, dengan pelatih baru Vietnam ya, Kong Antuan ini kita mungkin menebak-nebak sejauh mana dia memiliki anti teori untuk menghadapi Sintayong, karena Sintayong lebih bervariasi taktik permainannya dengan Kelly Stroyer yang mungkin di periode sebelumnya di SEA Games tidak mendapatkan tempat seperti sekarang. Dia mendapatkan peran yang besar dan mendampingi Sananta, dan pemain kita, tusukan pemain kita dengan kelebihan kecepatan ini yang harus dimbangi dengan satu sih yang menurut saya, Mas Tifal, kesabaran dan menahan emosi, karena tim kita ini dulunya dirusak oleh emosi sendiri. Nah iya itu. Gampang sekali dipancing emosi, dan itu kerjaannya Malaysia dari tahun-tahun lalu. Nah sekarang yang paling pintar mancing itu Vietnam. Nah semoga dengan era baru juga kita bisa lebih tenang, fokus saja kepada permainan, entah itu tusukan-tusukan dari kiri kanan kita yang memang punya keunggulan kecepatan, atau jangan lupa kita punya juga
Sananta yang unggul di bola-bola atas, meskipun di pertahanan kita bola-bola atas juga kerap menjadi sorotan karena kurang koordinasi. Oke. Doa terbaik tentunya untuk timnas Indonesia yang bertanding untuk memperebutkan Piala AFF U23 kali ini. Bung Wesley, terima kasih. Pak Yuni juga terima kasih. Selamat bersenang-senang bersama dengan keluarga untuk nonton bareng malam ini. Sehat selalu semuanya. Dengan Selamat sore. masyarakat Pancoran, Mas. Terima kasih.